Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakinatul Zahra. Pada kesempatan kali ini saya bersama kelima teman saya, yaitu Muhammad Zulfikar, Meidin Humaira, Muhammad Dafa Al-Faruq, Julia Jalil, serta Pertiwi Tamsil akan menganalisis sebuah film yang berjudul Alangkah Lucunya Negeri Ini. Film Alangkah Lucunya Negeri Ini diperankan oleh Reza Hadrian selaku pemeran utama yang berperan sebagai Muluk, Tika Bravani sebagai Pipit, Asrul Dahlan sebagai Samsul. Film ini merupakan drama komedi Indonesia yang disutradarai oleh Deddy Mizwar dan rilis pada tanggal 15 April 2010 dengan durasi 1 jam 45 menit. Di sini saya akan sedikit memberikan gambaran mengenai film Alangkah Lucunya Negeri ini, di mana Muluk adalah seorang lulusan sarjana manajemen yang sudah hampir 2 tahun menganggur. Saat mencari pekerjaan, dia melihat peristiwa pencopetan di pasar oleh sekelompok anak terlantar yang dipimpin anak bernama Komet. Setelah tidak mendapatkan pekerjaan dan merasa prospek membuat proyek sendiri tidak bagus, Muluk menemui Komet agar dibawa ke markas para pencopet. Para pencopet terdiri dari kelompok pencopet mal, pasar, dan angkutan umum. Muluk meyakinkan bos pencopet, Jarot, untuk menjadikannya pengelola keuangan hasil mencopet dengan imbalan 10% dari hasilnya. Setelah beberapa pencopetan, penghasilan Muluk meningkat dan dia sudah mampu mencukupi kebutuhan dirinya dan ayahnya, Makbul, serta membuat Haji Rahmat dan calon mertuanya Haji Sabrini terkesan. Karena tidak mau anak-anak terus terlantar menjadi pencopet, Muluk mengajak mereka menjadi pengasong, tetapi mereka tidak mau. Muluk mengajak dua temannya, Samsul, lulusan sarjana pendidikan yang kesehariannya hanya bermain gaplek, dan Pipit, anak Haji Rahmat yang lulusan sarjana agama yang kesehariannya mengikuti kuis di TV dan koran demi hadiah, untuk membantunya memperbaiki pengetahuan dan akhlak para pencopet. Mereka pun menjadi semakin lebih baik dan bersedia berdagang asongan. Jarot pun mendukung usaha Muluk walaupun tahu penghasilannya akan berkurang. Pada hari perayaan akan berhentinya anak-anak mencopet, Makbul, Rahmat, dan Sabrini datang melihat pekerjaan Muluk, Pipit, dan Samsul. Makbul, Rahmat, dan Sabrini kecewa begitu menyadari bahwa uang yang mereka terima selama ini berasal dari uang hasil copet yang haram. Dalam teori sikap, terdapat beberapa aspek yang relevan dengan film tersebut. Yang pertama, pembentukan sikap. Yang kedua, peran sosial. Yang ketiga, konsistensi sikap. Serta yang terakhir yaitu tanggung jawab individu. Bang, abang itu namanya Muluk. Gua nggak tanya. Sorry, Bang. Siapa dia? Kan tadi udah dibilang. Abang itu namanya Bang Muluk. Dia orang pinter, Bang. Sarjana apa, Bang? Sarjana manajemen. Tuh, kan orang pinter. Mau ngapain nih kemarin? Mau ngapain, Bang, kesini? Diam lo, diam. Diam di situ lo. Lu tanya sama dia. Mau ngapain kemarin? Bang, mau ngapain kesini? Mau mengadakan presentasi. Presentasi apa? Multi level marketing. Hah? Bukan, proposal kerjasama. Selanjutnya, setelah penghasilan kalian dipotong 10%, uang tersebut akan saya kelola. Dan nantinya, sebagian dari uang itu akan kita coba untuk membuat suatu usaha yang baru. Kita lihat, siapa di antara kalian yang punya bakat bisnis? Saya akan membahas terkait dengan sikap ataupun tindakan Muluk yang bergabung dalam sebuah kelompok pencopet. Dan secara etis, Muluk sebagai seorang sarjanawan seharusnya tidak bergabung dalam kelompok tersebut. Namun demikian, dibalik bergabungnya Muluk dalam kelompok pencopetan tersebut, ada niat baik dari seorang Muluk yang ingin mengubah mindset berpikir ataupun pola pikir dari anak-anak pencopet, di mana Muluk menginginkan ke depannya anak-anak ini tidak mencopet lagi, akan tetapi Muluk menginginkan anak-anak ini untuk bisa berwirausaha ke depannya, yang dimana Muluk di sini mengambil langkah dengan meminta bantuan terhadap kedua orang temannya untuk mengajarkan anak-anak ini seperti nilai-nilai keislaman ataupun nilai-nilai kepancasilaan dalam
kehidupan. Atau attitude adalah evaluasi atau reaksi perasaan. Sikap seseorang terhadap satu objek adalah perasaan mendukung atau memihak dan perasaan tidak mendukung atau tidak memihak. Pertimbangan moral dan etika, Muluk, Pipit, dan Samsul menyesali tindakan mereka setelah menyadari bahwa uang yang mereka terima berasal dari hasil pencurian yang dianggap haram. Ini menunjukkan bahwa mereka memiliki kesadaran moral dan akhirnya menyadari kesalahan mereka. Mereka mengambil keputusan untuk berhenti dan mengembalikan uang hasil kejahatan kepada bos pencopet. Persahabatan dalam film yang berjudul Alangkah Lucunya Negeri ini, ketika Muluk mengajak sahabatnya yang bernama Pipit, kemudian Samsul untuk membantu mengubah perilaku para pencopet ini. Ini menunjukkan pentingnya persahabatan dan saling mendukung satu sama lain dalam menghadapi tantangan. Melalui bantuan teman-temannya, Muluk berusaha memperbaiki pengetahuan dan akhlak para pencopet, meskipun pada akhirnya mereka tidak berhasil mengubah semua anggota kelompok. Yang kemudian Muluk ini menawarkan kerjasama kepada Jarod, dan Muluk meyakinkan Jarod dan para pencopet itu tadi bahwa sebagai sarjana manajemen ia mampu mengelola keuangan mereka, dan Muluk meminta imbalan sebesar 10% dari hasil pencopet anak-anak itu tadi. Dari hasil copet anak-anak ini yang kemudian di tempat yang lain, Samsul yang diperankan oleh Asrul Dahlan merupakan sahabat dari Muluk. Di kampungnya, Samsul juga seorang sarjana pendidikan yang sekarang statusnya menganggur. Dan Samsul merasa putus asa dengan nasibnya yang tak kunjung membaik. Setiap harinya waktu dihabiskan bermain gaple bersama teman-temannya di Gardu Hansip. Dan sedangkan Pipit yang diperankan oleh Tika Bravani merupakan dari sahabat Muluk, juga merupakan anak dari Haji Rahmat. Pipit juga seorang sarjana agama dan belum juga memiliki pekerjaan. Pipit memiliki kebiasaan mengikuti kuis-kuis di TV dan mengirimkan undian berhadiah. Pekerjaan Muluk sebagai manajer para pencopet tersebut ditabung di bank, dan Muluk pun diperbolehkan oleh Jarod membeli sebuah sepeda motor untuk transportasi Muluk dari tempat tinggalnya. Dalam hati kecilnya, Muluk tetap berniat untuk mengarahkan para pencopet ini tadi agar mereka berubah profesinya. Namun persoalannya tak sederhana seperti yang dipikirkan, dan para pencopet menolak gagasan Muluk untuk memanusiakan para pencopet tersebut. Melalui program pendidikan, Muluk berusaha dengan gigih untuk meyakinkan pencopet itu tadi hingga Jarod menerima rancangan pendidikan itu. Program pendidikan untuk para pencopet mulai berlangsung, dan Muluk kemudian meminta bantuan dua rekannya atau sahabatnya, Samsul yang seorang sarjana pendidikan dan Pipit juga seorang sarjana agama. Ya Glenn, hak saya yang 10% nanti saya bagi sama Bang Samsul. 10% apaan? Kalau sekolah males, Bang. Dengar ya, kalian ini menggaji saya. Kalau kalian nggak mau, kalian yang rugi. Oke, sekarang dengerin dulu penjelasan Bang Samsul. Jelasin kalau pendidikan itu penting. Gua sendiri nggak yakin. Ya, lo sarjana pendidikan. Brengsek. Begini. Pendidikan itu adalah suatu kebutuhan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Pendidikan itu bertujuan untuk memuliakan manusia. Lo pakai istilah yang kira-kira mereka gampang ngerti. Lo lupain dulu soal skripsi lo. Ya mestinya gue nggak diapain, suruh gue pidato. Brengsek lu. Cepat, pendidikan itu adalah apa? Iya tuh Bang, apa sih Bang namanya pendidikan? Kan? Mereka bersemangat. Ya, pendidikan itu adalah begini saja. Pendidikan itu adalah sebuah alat untuk meloncat. Alat untuk meloncat. Udah, lu diem aja, gue lagi ngarang nih. Orang yang tidak berpendidikan bisa ngumpulin duit 5 juta setahun. Orang yang berpendidikan bisa ngumpulin duit lebih 5 juta dalam setahun. Pencopet bisa ngumpulin duit 5 juta setahun. Orang berpendidikan bisa ngumpulin duit lebih 5 juta dalam waktu 1 bulan atau malah 1 minggu. Orang berpendidikan, cara nyopetnya gimana?
Oke, begini. Orang berpendidikan ada juga yang nyopet. Tapi mereka nggak nyopet dari dompet yang isinya terbatas. Mereka nyopet dari lemari, dari brankas, dari bank. Kita mau bang. Ya bang, kita mau. Iya mau bang. Oke. Orang yang berpendidikan yang nyopet itu tidak disebut pencopet, tapi koruptor. Ya bang, kita main jadi koruptor. Hidup koruptor! Hei, Bedil, koruptor itu sekolah. Makanya kalau pengen jadi koruptor, harus sekolah. Pencopet, Hah? Pipit gak mau? lo yang minta kerjaan. Babe lo juga. Ya, tapi Pipit gak tahu kalau bakal ngajar copet. Lihat koruptor di televisi biasa aja. Kenapa sekarang lihat copet jadi heran? Lo lihat tuh. Hah, senyumnya. Nggak kalah manis sama para koruptor di TV. Pak, kalau nggak percaya kita adalah pencopet, adalah ini buktinya Pak. Tenang aja Mbak, duitnya masih utuh kok. Adalah 7.000. 7.000? Miskin amat. Biar gue miskin, ini duit halal, tahu? Nah, itulah tugas lo. Lo ajarin mereka bagaimana cara membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita belajar ngaji bang. Ngaji bang perlu. Tadi kita kira mau nyanyi. Glenn dan adik-adik para pencopet yang budiman, copet juga bakal mati. Kalau udah begitu pilihannya cuma dua. Masuk neraka atau masuk surga. Di neraka nggak enak, di surga enak. Kita mau masuk surga Bang. Iya Pak. Ya, makanya untuk itu abang datangkan Ustazah Laila Fitriani alias Ustazah Pipit yang cantik ini untuk mengajarkan kalian ilmu agama. Supaya masuk surga. Kalau lo ngajar orang bener, apa istimewanya? Ketahuan ngajar mereka jauh lebih mulia. Betul Mbak, mulia sekali. Setuju? Oke, gue akan ngajarin kalian. Udah, nggak usah pakai tepuk tangan. Pertama-tama karena ini pelajaran agama, gue mau nanya dulu nih. Agama kalian apa? Agama kita apa ya? Yang enak apa ya? Alah, agama apa aja lah Mbak, yang penting enak. Agama apa aja? Ya mbak, agama apa aja yang penting enak. Agama apa nggak bisa ajarin? Ya cuman Islam bang. Ya udah itu aja yang ngajarin. Oke, sudah diputuskan. Agama yang akan diajarkan di sini adalah agama Islam. Buat yang bukan beragama Islam, boleh meninggalkan tempat dan nanti akan dicarikan guru penggantinya. Silakan. Setelah melewati perdebatan yang panjang, mereka sepakat membantu Muluk dan mereka berbagi tugas mengajar mulai dari pelajaran membaca, menulis, hingga pelajaran agama, moral, dan kewarganegaraan. Dari konsekuensi dan tindakan itu adalah meskipun Muluk, Pipit, dan Samsul berhenti mencopet, mereka harus menghadapi konsekuensi dari perbuatan mereka. Muluk ditahan oleh polisi setelah membantu anak-anak yang melarikan diri dari kejaran polisi. Ini menunjukkan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan dalam kejahatan tidak akan luput dari hukum. Itulah sedikit kisah yang bisa saya sampaikan dari film ini. Dalam keseluruhan, cerita ini mencerminkan perubahan sikap karakter-karakter utama melalui pengaruh sosial, pengalaman, dan tanggung jawab individu. Hal ini sesuai dengan konsep dan aspek-aspek yang terkait dengan teori sikap. Yang dapat kami ambil dari film Alangkah Lucunya Negeri ini, sebenarnya negara kita tidak benar-benar lucu dan tidak pantas untuk ditertawakan. Karena budaya-budaya yang seharusnya tidak ada di negara ini, realitasnya malah semakin
merajalela dan tidak terkondisikan. Pesan yang dapat kami ambil juga ialah jangan pernah mencampurkan kebaikan dengan keburukan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.